辛苦了。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Studies Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-417. Bagi yang baru bergabung dari series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 416. Di minggu kemarin, setelah Xiao Yuner dan Abang Muyun adu mekanik, terlihat dan begitu jelas kalau saat ini Xiao Yuner sedang mengalami penerobosan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Xiao Yuner pun telah berhasil. Ia bergegas memeluk Muyun karena semua ini bisa terjadi karena berkat bantuan darinya. Sebagai tanda terima kasih, Xiao Yuner pun ingin memberikannya sesuatu. Awalnya Muyun mengira itu adalah sebuah ciuman, jadi ia pun sempat memejamkan matanya. Namun nyatanya hadiah itu adalah telur naga. Setelah semua itu, mereka pun keluar dari tempat tersebut dan melihat Bibi Yun yang sedang bertarung dengan keluarga Lin. Sepertinya Bibi Yun sudah mengenali hubungan mendalam Muyun dan juga Xiao Yuner. Nah, di sini Muyun mulai bertindak menghadapi keluarga Lin demi bisa melindungi Bibi Yun dan juga Xiao Yuner. Selain itu, mereka juga tidak perlu takut lagi karena Lin Jae-in sudah dirinya habisi. Untuk Han Yun sendiri masihlah belum tahu apa yang terjadi kepada Lin Jae-in. Jadi dia dan kelompoknya pun akan mencari keberadaannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Muyun dan yang lainnya bisa mendengar sebuah suara yang mana itu merupakan aungan dari seekor naga. Hanya saja tempat tersebut agak jauh dari keberadaan mereka sekarang. Walaupun begitu, Muyun dan yang lainnya masihlah bisa melihat perputaran energi yang tidak stabil. Muyun sadar betul kalau tempat ini pasti memiliki sesuatu. Mereka pun mulai melakukan perjalanan untuk melihat apa yang terjadi di sana. Selain mereka, beberapa orang juga mulai melakukan perjalanan menuju asal suara naga tersebut. Salah satu dari mereka tentu tidak bukan adalah Baiju. Berhubung suara naga ini semakin kuat, maka sudah jelas kalau mereka pasti sudah semakin dekat. Jadi mereka harus lebih waspada lagi karena takutnya ada hal yang buruk malah terjadi. Di sisi lain, Shin Mangyu bersama dan kedua rekannya juga masih terus melakukan pencarian kepada Muyun. Ju Yaohi merasakan keberadaan dari Long Wei. Penutosi juga merasakan hal yang sama, namun mereka tidak bisa mengambil keputusan secara sembarangan. Jadi lebih baik mereka menunggu perintah dari Muyun. Di belakang mereka ternyata ada dua orang yang sejak tadi telah mengikuti. Mereka yakin persembunyian mereka belumlah diketahui. Hanya saja Ju Yaohi itu sepertinya sama-samar telah merasakan keberadaan mereka. Jadi daripada mereka ketahuan, lebih baik mereka ini mencari jalan lain saja. Apalagi Tuan Ningdi sudah memberikan senjata ajaib tembus pandang kepada mereka, yang seharusnya orang-orang itu tidak akan pernah mengetahui keberadaan mereka. Berhubung Tuan mereka sudah memberikan perintah, maka kali ini mereka harus memastikan Muyun benar-benar dihabisi. Karena bagaimanapun dendam ini harus mereka balaskan, sebab Muyun telah menghabisi 4 raja spiritual dari klannya. Satu-satunya balasan atas apa yang telah Muyun lakukan hanyalah kematian saja. 我等不可擅作主张。大人，我们不会根本不会发。此番潜入此处，走的居然敢连斩杀我灵族4位灵魂。 Xinol kembali lagi kepada Muyun. Akhirnya ia tahu kalau tekanan barusan berasal dari tulang naga. Xiao Yuner tahu betul kalau tulang naga sangatlah bagus bagi para kultivator seperti mereka. Ini bahkan mampu meningkatkan kekuatan fisik tubuh puluhan bahkan ratusan kali lipat. Muyun akhirnya mengetahui kalau inti dari gua naga bukanlah telur melainkan tulang naga. Muyun berencana untuk mendapatkan tulang naga karena berkat semua itu pasti transformasi naganya akan ditingkatkan ke level lain. Tidak mau berlama-lama, Muyun pun mengajak mereka untuk segera pergi ke arah tulang naga berada. Mereka terus saja berlari hingga akhirnya kembali masuk ke dalam hutan. Hanya saja Muyun mulai merasakan ada yang tidak beres. Jadi ia pun meminta Bibi Yun dan juga Xiao Yuner untuk berhati-hati. Xiao Yuner dan Muyun kembali bermesraan yang membuat Bibi Yun tidak habis pikir. Namun semua itu terganggu oleh suara pertarungan.
辛苦了。 Alhasil mereka yang penasaran pun segera pergi ke sana. Ternyata yang sedang bertarung itu adalah kelompok Han Yun dan dua orang yang sebelumnya kita lihat. Kemampuan dari pria ini sepertinya sangatlah hebat karena mampu membuat bawahan Han Yun tidak berkutik. Ia kemungkinan kenal dengan Han Yun ini. Ia pun penasaran mengapa Han Yun belum mati, padahal ia sudah mendengar kalau Han Tianyun telah dihabisi oleh Mu Yun. Pria ini pun mentertawakan apa yang telah Han Yun alami selama ini. Kesal dan perkataan Pei Tianyu, ia pun segera bertindak untuk bisa menghabisinya. Namun sebelum serangan itu mengenainya, guru dari Pei Tianyu pun muncul untuk bisa menahan serangan dari Han Yun. Semua ini pun semakin membuat Han Yun murka dan kembali lagi melancarkan serangan kepadanya. Hanya saja kemampuan dari tetua ini jauh lebih unggul dari Han Yun. Bahkan ia dan mudah dipukul mundur. Ia penasaran bagaimana bisa pria tua ini menjadi semakin kuat. Tetua ini pun mulai mengeluarkan sebuah kekuatan yang mana Mu Yun mengetahui kalau itu adalah teknik mutiara jiwa darah. Han Yun dan pria tua ini pun kembali melanjutkan gelut mereka. Serangan yang tetua ini lancarkan mampu menembus pertahanan dari Han Yun. Tidak berhenti sampai di situ saja, mereka juga terus melakukan pertarungan fisik. Kali ini Han Yun masihlah mampu untuk bisa mengimbanginya. Xiao Yuner tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bibi Yun pun meminta untuk tidak ikut campur dalam pertarungan tersebut. Hanya saja Mo Yun memilih untuk pergi ke sana karena ia merasa tertarik dengan teknik mutiara jiwa darah. Jadi Mo Yun meminta Xiao Yuner dan Bibi Yun untuk pergi lebih dulu. Secara perlahan namun pasti, Mo Yun terus mendekati mereka untuk bisa melihat dan jelas pertarungan yang sedang kedua pria itu lakukan. Selain Han Yun dan tetua ini, pertarungan juga terjadi antara Fei Tianyu dan para murid dari Han Yun. Dalam pertarungan itu, Wama telah berhasil menekan Han Yun. Ini pun membuatnya terpaksa untuk bisa bertarung dengan sangat serius. Armor senjata suci pun dirinya gunakan agar bisa mengalahkan Wama. Melihat tindakan itu membuat Wama tertawa karena semua itu tidak akan berguna di hadapannya. Hanya saja Han Yun tetaplah percaya diri. Karena bagaimanapun ini adalah senjata suci terbaik yang dimiliki oleh Istana Langit Yuanhuan. Armor ini bernama Ming Han Jin Utara. Selain itu, armor ini mengandung hawa dingin yang mampu menahan segala serangan yang mengarah kepadanya. Mu Yun yang mengetahui hal tersebut merasa kalau armor ini sangat cocok untuk Shin Man Yu gunakan. Wama tidak takut dengan armor yang dimiliki oleh Han Yun. Ketika itu juga dirinya pun mulai menyiapkan sebuah serangan yang sepertinya sangatlah berbahaya. Han Yun mencoba untuk menahan serangan tersebut, namun apa daya semua itu sudah terlambat. Alhasil Han Yun mau tidak mau harus menahan serangan ini dan perisai es yang dirinya miliki. Mu Yun yang melihat hal tersebut mulai memikirkan rencana liciknya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya yang akan hadir pada Senin nanti. Nah, sepertinya pertarungan tadi dimenangkan oleh Wei Mo. Kemungkinan Mu Yun memberikan bantuan kepada mereka. Semua ini Mu Yun lakukan demi bisa mendapatkan armor suci yang Han Yun gunakan. Hanya saja Mu Yun tidak enak juga menyimpan semua keuntungan ini seorang diri. Jadi sebagai tanda terima kasih, Mu Yun akan memberikan pedangnya kepada Pei Yu. Menerima pedang itu membuat Pei Tianyu menjadi begitu bahagia. Karena di 3000 dunia kecil tidak banyak senjata sekelas senjata abadi. Mu Yun yang senang hati memberikan pedang tersebut. Selain itu pedang ini dulu pernah dibeli oleh Xuan Wuxin. Tapi Xuan Wuxin telah berhasil ia habisi dan pedang ini pun jatuh ke tangannya. Jika Gunung Xuankong tahu pedang ini berada di tangan Pei Tianyu, maka bisa saja mereka membalaskan dendam kepadanya. Jadi apakah ia takut menerima hal ini? Pei Tianyu sama sekali tidak takut. Gurunya tidaklah menyangka muridnya akan seberani ini, padahal ia masih belum kenal dengan dunia luar. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada Senin depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.